Karena kan aku usianya jauh banget, 15 tahun bedanya. Oh ya? Kan itu kalau memang jodohnya gitu. Iya. Kalau kita ternyata bukan jodohnya. Saya nggak pengen dia capek, dia sakit, atau dia terluka. Maka ketika harus terluka, biarkan aku menjadi perisai dalam hidupmu. Nah gitu ceritanya. Hai guys, aku lagi punya banyak banget hadiah giveaway nih buat kalian penonton setia The Hermansyah. Ada Nintendo Switch, ada kamera mirrorless, ada smartwatch kece, dan juga ada hand blender, ada speaker bluetooth, dan juga ada air purifier. Ada juga rose gold cookware dan juga ada hadiah puluhan juta rupiah buat Anda. Ada vacuum cleaner dan juga hadiah voucher puluhan juta rupiah. Dan kita juga punya hadiah emas batang buat kalian dan juga ada iPhone banyak banget dan juga ada 3 motor. Buat yang mau ikutan caranya gampang banget. Kalian pertama-tama harus subscribe dulu YouTube The Hermansyah A6 dan juga kalian harus follow akun IG @GNTExpressID dan jangan lupa juga follow akun-akun kita di Instagram mulai dari Ashanti Ash, Ana Hermansyah, Queen Arsy, Arsya Hermansyah, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah juga The Hermansyah A6. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GNT Express Indonesia. Ingat ya, no spam and no copy paste. Semoga kamu yang beruntung. Apa sih rasanya, maksudnya bedanya kan kadang pasti banyak netizen yang bingung kalau ta'aruf tuh gimana. Terus pasti kan kita kalau nggak kenal tiba-tiba nikah kan pasti kayak Aneh ya gitu ya? aneh kayak, ya, maksudnya Gak semua orang berhasil dengan ta'aruf gitu loh Ustaz. Iya betul, maksudnya baik. nggak tahu, Iya. nggak tahu, karena kan nggak tahu sama sekali kan ya Ustaz. Iya. Pertama Gimana? begini, Rasulullah memberikan keterangan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada engkau 2 perkara. Selama manusia memegang perkara itu tidak akan pernah sesat jalan hidupnya, Quran dan hadis. Maka setiap langkah kehidupan harus selalu mengajak Allah untuk berdialog, termasuk jodoh. Nah, ketika membaca surat An-Nisa 59, فَإِن تَنَزَّأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ketika ada persoalan, maka lihatlah Quran dan hadis bagaimana melihat sebuah persoalan. Nah, menikah itu kan persoalan, Mbak. Iya. Karena akan dipakai selamanya ya. Dan kita nggak tahu orang 10 tahun kemudian nasib pernikahan kita gimana. 15 tahun kemudian nasib pernikahan kita gimana. Oleh karena ini gaib, maka Allah harus dilebatkan untuk take a decision, mengambil sebuah keputusan. Makanya di surat Ar-Rum ayat 21 Allah menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasanganmu dari jenismu. Ada kalimat Allah ciptakan pasanganmu dari jenismu. Berarti pasangan itu Allah yang membuat. Nah, karena Allah yang membuat, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, akan diiring kepada cinta dan kasih sayang. Nah, karena kita berpedoman kepada surat ini, berarti jodoh ini adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhdah. Pernikahan ini ibadah yang sifatnya ghairu makhdah. Selama ini orang cuma melihat puasa ibadah, sholat ibadah. Tetapi di luar itu ada ibadah yang sifatnya ghairu makhdah, pernikahan. Oleh karenanya, karena menganggap pernikahan ibadah, kita nggak boleh sembarangan. Akhirnya untuk mendapatkan dia, saya sholat dulu, Mbak. Istikharah. Seminggu, ya Allah. Kalau dia dekatkan gitu ya. Hadirkan dia dalam mimpi saya, Mbak Azanti. Kalau dia hadir dalam mimpi saya, berarti memang dia jodoh saya. Jadi seminggu tahajud istikharah, dia datang, Aurel. Di dalam mimpi. Iya, aku gendong dia masuk ke dalam rumah. Masya Allah. Jadi jelas mimpi banget. Dia datang, aku gendong dia masuk ke dalam satu rumah. Saya bangun ketika itu menjelang mau sholat tahajud. Allahu Akbar. Dan mimpinya 2 hari berturut-turut sama. Nah, akhirnya saya yakin inilah pasangan yang akan diberikan Allah kepada saya. Nah, setelah saya istikharah, saya yakin ini petunjuk dari Allah. Karena memang istikharah adalah sholat petunjuk yang minta hadir melalui mimpi dan keyakinan. Agar kita dikuatkan. Akhirnya ya sudah,
Karena itu mimpi, saya khidbah, saya lamar, nikah deh. Dan sekarang saya menikmati indahnya pacaran setelah menikah. Tapi mbaknya bisa yakin kalau menikah sama Ustadz itu ada berantem gak sih mbak? Kalau menikah sama seorang Ustadz gitu, ada gak sih berantem-berantem gitu? Berantem enggak? Berantem, ya kerikil-kerikil kecil Kalau perbedaan, Kan manusia juga. perbedaan pendapat iya Mbak Asanti. Kan? Karena kan aku usianya jauh banget, 15 tahun bedanya. Oh ya? Saya kelahiran 79. Ustadz dulu beruntung Iya. banget. Iya. Dia kelahiran 94, jadi 15 tahun. 15 tahun ya. Aku sama Mas Anang 13. Oh, Iya, mirip berarti ya. Iya. Jelas. Jadi kalau perselisihan pendapat, kemudian Pasti manja. rasa ada Iya ya. kan? Manja. Cuman saya bukan tipikal yang meledak-ledak Mas Yanti. Iya. Terus lempar sendok, lempar garpu. Itu biasanya perempuan yang kayak gitu. Iya, ruangan gaduh nggak pernah. Jadi biasanya Mbak Santi kalau lagi saya misalnya nggak enak hati sama dia, saya masuk kamar, saya kunci. Jadi Dia udah tahu. muhasabah. Jadi kalau kita lagi kurang Serap beda lah, pendapat gitu. gitu. Nah, saya masuk kamar, saya Jadi kunci. kita beda kamar dulu untuk ya paling sehari lah. tenangin Gitu. diri gitu. Nanti kalau udah suasananya cair, biasanya aku duluan. Dia yang memulai duluan. Bi, buka dong Bi, kenapa sih Bi? Nah gitu ya. Udah Daripada gitu. marah-marah jadi mendingan kunci. Iya, diem aku aja. begitu. Lagi pokok, saya nggak pernah tipikal yang mengeluarkan kata-kata kotor. Memang itu nggak boleh ya. Jadi Aurel, seorang laki-laki itu harus punya akhlak kepada istri. Surat An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan baik. Kemudian kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisa'ihim khuluqan. Sebaik laki-laki yang berakhlak adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Makanya kalimat ini wajib dipegang oleh para laki-laki. Jangan pernah membuat dia sakit hati, dibentak, dicaci maki, apalagi sampai ada kontak fisik. Naudzubillah min dzalik. Nah itu saya pertahankan. Karena Mbak Asanti yang namanya mulut ini kan kalau tidak dikendalikan bahaya ya. Kalau sudah keluar dan menyakiti seseorang, Masya Allah, bekasnya susah. Makanya daripada nanti terjadi demikian, saya diem, masuk kamar, kunci, khalas. Paling dia SMS, Bi, sampai kapan kita akan pisah ranjang begini? Nah gitu ya. Tapi nggak pernah kayak lebih dari 1 hari gitu. Pernah ya sayang? Ya biasanya. Oh pernah terakhir. Masalah kucing ya. Sudah nggak usah dijelasin masalah. Enggak, iya. Nggak usah Enggak, cuman dijelasin di sini. Kata Aurel kan lebih dari 3 hari. Iya, dia begini. Pernah. Abi, Salah kucing. iya. Nggak usah dijelasin. Iya. Please. Katanya dia, Bi ini sudah 3 hari lebih gitu Aurel. Ini kan Kita tidak tahu boleh kan, mendiamkan. Pasangan lebih dari 3 hari. Ya, aku jawab, ya iya memang aku paham. Pintunya nggak mau aku buka, nggak mau dibuka Bi. Emang nggak makan nggak apa Ustadz? Nggak Saya makan. Karena waktu itu jadi berapa bulan ini kan ya itu suami lagi down-nya banget kan karena pasti. biasa ada pekerjaan terus sekarang nggak ada kegiatan nggak ada gitu. Terus ditambah lagi ada keterlisut ngomong sedikit. Sensitif. Itu jadi itu penyebabnya gara-gara si kucing Gara-gara itu. kucing tadi, gara-gara ya. kucing. Akhirnya mungkin karena pikirannya juga lagi kalut dan pengen mungkin butuh waktu sendiri. Jadi makanya agak lama waktu itu ya. Ya 3 hari pas. Setelah kamu ingatkan sudah 3 hari lebih. Aku nggak mau makan katanya gitu. Jadi aku malu lah Aurel. Karena apa? Malunya gimana? Kan biasanya seorang laki-laki itu punya power, have the power untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Di saat itu beberapa bulan istri yang bekerja. Tapi semua mengalami begitu. Iya Mbak Santia, iya. Jadi kan aku downnya psikologis gitu. Terus ketika masalah kucing itu yang bikin aku nggak mau lagi ngutak-ngutik gitu kan. Saya takut dalam hati. Ini gara-gara kucing dikasih makan aja begini, apalagi nanti aku kalau minta sesuatu padahal nggak ke situ gitu. Masalah kucing jadi ke kita keluarga sih ini nggak ada hubungannya keluarga dengan kucing. Tapi memang jadi sensitif. banget, Makanya banyak Tapi yang emang laki-laki begitu ya banyak yang amit-amit yang gara-gara lockdown ini kan ada yang suami istri di rumah brok bareng-bareng terus. Nah udah tuh langsung. Ada Apalagi lagi aja. down, Ada kan. aja masalah. Tapi Ustadz yang mau aku tanya, kan itu kalau memang jodohnya gitu. Iya, Kalau betul. kita ternyata bukan jodohnya, Iya, itu baik. gimana biasanya? Insya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Iya itu kan kadang Iya. kita bisa tahu ini jodoh kita apa bukan Atau tuh bukan gimana gitu. Iya betul, baik. Tadi kalau memang bukan jodohnya ya, seperti yang dijelaskan tadi, kalau ternyata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau ingin menginginkan pasangan yang baik,
maka terlebih dahulu kita harus baik. Ya. Maka Allah itu akan memasangkan pasangan yang sekufu. Kalau kita baik, insya Allah akan kasih yang terbaik. Jangan pernah menuntut orang untuk baik sebelum kita baik, Aurel. Nah itu prinsip saya. Karena semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Maka kalau akhirnya tidak berjodoh Mbak Azanti, berarti kita kembalikan kepada takdir. Jadi takdir sebenarnya ada dua. Takdir mu'allak, takdir mubrom. Takdir mu'allak adalah takdir yang bisa dirubah, mubrom yang tidak bisa dirubah. Mubrom ini kematian. Tapi ternyata jodoh itu bisa. Jadi harusnya nih perceraian itu bukan kemauan Allah rata-rata. Tapi rata-rata itu hasil dari pemikiran diri yang akhirnya mengambil suatu keputusan saat dia emosi atau saat dia tertekan dan lain sebagainya. Boleh mengambil jalan divorce, cerai, kalau ternyata mengancam keselamatan dua pihak. Contoh, saya punya satu kasus suami istri ini kalau berantem Aurel, udah saling pegang pisau. Nah, setiap berantem itu selalu pegang pisau. Dan itu hampir mencelakai salah satu pihak. Maka kalau sudah tidak ada jalan keluar, boleh divorce. Tapi kalau masalah yang cuma nggak cocok. itu sebenarnya alasan dia dulu kenapa cocok gitu. Itu dia Mbak. Tiba-tiba nggak cocok. Saya juga nggak suka. Ada alasan nggak cocok dan lain sebagainya. Berarti memang ada yang harus diperbaiki dari kedua belah pihak untuk saling introspeksi diri tentang sikap apa yang telah diberikan kepada pasangan. Saya Mbak Asanti mengajarkan kepada diri jangan pernah minta dimengerti, tapi berusahalah menjadi orang yang selalu mengerti. Makanya di saat di rumah ini nggak ada apa-apa, saya kerjakan urusan rumah tangga. Tidak ada pembatasan ini pekerjaan kamu, ini pekerjaan saya. Apapun pekerjaan wanita saya kerjakan untuk membahagiakan dia. Prinsipnya saya nggak pengen dia capek, dia sakit, atau dia terluka. Maka ketika harus terluka, biarkan aku menjadi perisai dalam hidupmu. Tapi untuk umur jauh, pengertian banget ya. Iya, itu yang aneh. Harusnya kan biasanya ada aja ya, tapi ini ngerti banget. Sangat ngerti. Sangat ngerti. Makanya ketika ada interview ditanyakan apa kekurangan istri Anda, saya jawab, saya nyaris tak menemukan kekurangan dalam diri. Sederhana perhatianmu luar biasa. Sweet banget ya. Aja. Berarti kan waktu itu nikah umur 19. 19. Nah itu kan tahun 9. itu kan kakak kan masih muda banget. Nah terus itu kan bedanya jauh 15 tahun, ya. betul. Itu gimana cara kakak bisa Yakin bahwa ini Ustadz jodoh gitu. Iya. Apa karena Jadi- Ustadz? Enggak kan? Enggak sih, jadi waktu itu di sinetron itu memang Ustadz tuh jadi bahan pembicaraan gitu loh sama artis-artis di situ. Aduh Ustadz itu ganteng gitu. Cie. Duitnya gitu. Awalnya sih nggak simpatik karena ngapain juga ya gitu kan. Terus karena banyak yang ngomongin akhirnya aku penasaran sama Ustadz ini terus bilang sama salah satu teman, oh jadi sekarang pada pengen dapet satu scene bareng nih sama Ustadz, ya udah kalau aku dapat nanti aku mau minta nomornya Ustadz gitu. Nggak ada kepikiran apa-apa sih. Jadi pada waktu itu akhirnya ketemu scene bareng. Memang aku orangnya suka nanya-nanya soal agama kan sama emang sering nonton ceramah-ceramah juga. Terus kebetulan ada Ustadz nih mau nanya-nanya soal hijab. Terus katanya Belum berhijab itu? Belum berhijab. Jadi waktu pas pertama kali ketemu itu nggak berhijab ya? Nggak berhijab. Saya tahu lah banget nggak berhijab dulunya. Oke, terus? Dengan pakaian yang masih seksi ya. masa jahiliyah itu. Jadi ya udah akhirnya kita tukeran nomor, aku nanya soal agama sama Ustadz. Terus akhirnya berkelanjutan kok Ustadz ini banget ya, maksudnya sama orang yang baru kenal aja dan sama siapa aja. Jadi bukan sama aku aja. Sama siapapun tuh kalau nanya soal agama tuh pasti dijawab. Terus kok ramah banget ya ini Ustadznya, akhirnya tertarik mulai dari situ. Terus ngobrol-ngobrol di belakang panggung, ceritanya ngomong sama teman-teman, itu Ustadznya belum nikah ya? Gitu. Oh, kok belum nikah sih? Mungkin punya kali istrinya, mungkin mau nyari istri lagi kali. Ustadz kan istrinya banyak. Gitu. Terus enggak, belum nikah. Masa sih umurnya berapa sih? Oh, itu nggak taunya waktu itu umurnya udah 33, tapi berapa sih? Aku nanya sama adiknya, 27 ya? Iya 27. Aduh, ternyata aku kena tipu, umurnya udah 33. Ya sampai udah. Menjelang akad nikah dia nggak nanya umur, aku diem aja Aurel gitu kan. Jadi, iya jadi tahunya terus ketika ada bincang, usianya berapa katanya? Hah? Udah 35? oh ternyata udah tua. Terus udah akhirnya kita
jalanin aja gitu kan. Terus ternyata ustadznya belum punya istri. Nggak tahu spontan aja gitu. Ya udah kalau ustadznya belum punya istri, aku mau kok mau mencalonkan diri gitu. Padahal itu tuh nggak ada niat serius sama Akhirnya sekali. hajat itu disampaikan. Bercanda aja gitu ya. ya. Dan itu Terus pas nikah itu belum berhijab. Belum. Jadi Belum. ceritanya dia lagi SMS saya, Ustadz bisa cariin Ustadz nggak? Hah? Ustadz bisa cariin Ustadz? Ini pertanyaannya apa sih? Tak pikir. Maksud kamu apa? Enggak, di tempat agensi aku lagi Ngadain ada pengajian selamatan. butuh Ustadz. Oh bilang aja kamu mengundang aku. Allah, kan takutnya kan bayarannya mahal. Iya. Oke, terus. Akhirnya mau buat apa sih? Ya udah aku ceramah. Nah setelah ceramah di sana akhirnya dia naik ke atas panggung terus ngumumin kalau Saya berhijab. semenjak hari ini saya telah resmi berhijab. Jadi setelah konsultasi sama Ustadz ternyata hukum wanita yang tidak berhijab itu keberkahannya akan dicabut perlahan-lahan. Jadi aku mikir, loh buat apa ya aku cari uang untuk keluarga katanya. Tapi ternyata yang aku lakukan selama ini tuh aku tidak menutup aurat itu akan diambil perlahan-lahan keberkahannya. Terus buat apa hidup kalau nggak berkah gitu. Jadi aku pikir, oh ya udahlah mulai Ramadan ini ya, Ramadan ya. Jadi aku memutuskan untuk berhijab, aku bilang semakin mantap. Lucu ya cara menjodohkannya Iya. ya. Jadi gitu aja Aurel. Jadi Luar kita biasa. betul-betul nggak tahu dia nggak tahu Tapi saya. komunikasinya kita tuh ini aja sudah mau dekat dengan ini pernikahan istikharah dulu gitu. Sama aku juga istikharah. Jadi aku nggak pernah pakai kata-kata gombal yang hai ngapain aku ya kangen paling kamu cuma deh. bilang ya kalau memang kita berjodoh, kita sholat tahajud ya, sholat istikharah. Nanti kamu kasih tahu aku apa yang mimpinya apa, aku juga kasih tahu. Kalau aku dikasihnya keyakinan bukan mimpi, jadi tuh semakin yakin gitu. Dan pas mau menjelang itu ya, tunangan itu banyak banget sih ujiannya. Jadi dari Ustadz juga banyak yang mau, dari aku juga banyak yang mau gitu. Ini kenapa sih kok jadi banyak yang Nanti Aurel juga bakal merasakan Kak, detik-detik menjelang pernikahan ada aja. Ada jadi masalah. Makanya sekarang harus siap-siap aja. Intinya adalah sabar aja ketika menghadapi sesuatu yang mengganggu, yang akan mengganggu larinya pernikahan. Karena begini Aurel, ketika ada anak yang memutuskan untuk ingin menikah dan berkeluarga, maka setan itu luar biasa sedihnya. Dia akan berusaha, mengganggu terus. Iya, akan berusaha menghancurkan sampai pernikahan itu nggak terjadi. Berarti salah satunya adalah kita harus kuat sama bersabar. Ya. Terus aja berdoa. Apalagi menuju hari H. Ya. Aduh, dahsyat. Tapi emang semua pernikahan kayak gitu, Ustaz? Iya betul. Semua pernikahan. Gak ada yang enggak gitu. mau ta'aruf, mau yang pacaran sama. Gitu. Semua. Justru malah ujiannya lebih berat hari pernikahan itu ada aja yang membuat. Ada yang misalnya hari ini mau, misalnya paginya mau akad, malamnya berantem, itu juga ada. Ada. Luar biasa kita ya. Itu Iya. Iya itu benar itu perang gitu. dunia keberapa? Bahkan saya punya teman Aurel ini menjelang akad nih. Ini sudah mau akad. Terus ditanya, sebelum akad kami ada permintaan dari pihak perempuan. Kenapa? Menurut adat kebiasaan di daerah kami, maka Anda harus menyerahkan uang sekian juta. Nah teman saya karena kerjanya biasa nggak punya uang kan. Akhirnya kalau nggak punya uang ya udah nggak jadi. Akhirnya hampir batal. Gara-gara itu bukan uang mahar tapi uang tambahan untuk membeli gadis dan gitu istilahnya. Menurut kebiasaan mereka. Jadi pas mau menjelang akad saja setan masih berusaha gagalin. Karena memang pernikahan dahsyat. Wah, Ustadz nih sebenarnya kita pengen ngobrol yang panjang lain kali, harus manggil Ustadz nih berarti. Setiap hari apa kita itu. Ngomongnya enak. Iya, soalnya tuh ngasih taunya kayak nyampe banget gitu. Iya, bener. Ya udah kapan kita ngundang lagi Ustadz. Insya Allah. Terima kasih Baik. banyak loh. Terima kasih Sama-sama. Udah Ustadz. ngobrol-ngobrol buat ini. Nanti kapan kita ngundang lagi buat harusnya buat sama bareng-bareng sama karyawan Kajian Ya, boleh, gitu boleh, kan, siap, ya. siap. Kalau Kajian. mingguan Boleh, Mbak gitu. Santi, Ya siap. Ustadz ya kan lumayan juga kita Iya. bisa Dapat belajar sharing-sharing. banyak. Siap. Oke Ustadz, Terima kasih. Terima kasih banyak, Bunda. banget. Hari ini udah banyak banget Dapat ilmu juga. dapat ilmu juga. Oke guys, Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi.